Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Baktiar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas C angkatan 2018, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pelaksanaan tes psikologi mengenai tes Self Directed Search atau SDS dan tes Sex Sentence Completion Test atau ESCT. Berikut pemberian instruksi pelaksanaan tes SDS. Jadi, tes SDS merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Jika SDS ini dirancang sebagai instrumental konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskors sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Jadi, meskipun disusun seputar minat, prosedur ini juga memerlukan peringkat diri, kemampuan, dan kompetensi yang dilaporkan. Jadi, ada 6 jenis kepribadian menurut John Holland, yaitu yang pertama realistik, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan mekanik tetapi tidak memiliki kemampuan sosial. Yang kedua investigatif, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan matematika dan ilmiah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang ketiga yaitu artistik, di mana seseorang yang memiliki jenis seni tetapi kurang dalam kemampuan administrasi. Yang keempat yaitu sosial, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan sosial tetapi tidak memiliki kemampuan mekanik maupun ilmiah. Yang kelima yaitu enterprising, yaitu seseorang yang memiliki jiwa pemimpin tetapi kurang dalam kemampuan ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu konvensional, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan administrasi dan matematika tetapi kurang mempunyai kemampuan artistik. Baiklah, berikut ini adalah contoh soal tes SDS. Tes ini terdiri dari 1 lembar soal dan 120 pernyataan dan lembar jawaban. Seperti yang kalian bisa lihat di samping ini. Di sini terdapat nama pendidikan, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang harus diisi pada lembar jawaban tes. Pada lembar jawaban tes SDS ini terdapat tabel yang dimana dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tabel R, tabel I, tabel A, tabel S, tabel E, dan tabel C. Administrasi tes dilakukan sebagai berikut ini. Terlihat jelas di bawah ini terdapat 120 pernyataan. Tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat itu sesuai dengan diri Anda atau tidak? Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom ya. Dan jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini tidak ada jawaban benar atau salah, yang penting sesuai dengan diri Anda. Selanjutnya ialah cara scoring SDS. Jadi pada tes ini cara melakukan scoring adalah sebagai berikut. Jadi itulah tadi penjelasan dan contoh pemberian tes SDS. Selanjutnya kita beralih ke tes SSCT atau Sex Sentence Completion. Jadi tes SSCT ini adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat dinampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Baik langsung saja gambaran deskripsi tes SSCT, yaitu testi disuruh untuk mengisi data diri, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan. Kemudian baca petunjuk yang tertera pada gambar.
Tes ini terdapat 60 item pertanyaan di mana klien diminta untuk menyelesaikan rangkaian kalimat atau word completion test yang belum selesai dengan menggunakan kata yang pertama kali yang ada dalam pikiran. Jadi rangkaian tes ini memudahkan klien untuk mengekspresikan sikap-sikapnya sehingga membantu kita untuk mengerti persepsi subjek terhadap suatu hal atau situasi, sehingga lebih jauh kepribadian subjek diprediksi. Tes ini juga dikatakan sebagai alat tes yang valid dan reliable karena hasil dari pengetesan menggunakan alat ini memiliki hasil yang signifikan dengan pengetesan tes proyeksi yang lainnya. Berikut cara penyajian atau pengambilan datanya. Jadi dalam penyajian data tes SSCT ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, bacalah instruksi. Yang kedua, perhatikan ekspresi ketika mengatakannya. Yang ketiga, dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang keempat, biasanya berlangsung antara 20 sampai 40 menit. Yang kelima, jawaban dari item harus merupakan jawaban yang spontan. Dan yang terakhir, jika ada item yang tidak dijawab atau dianggap sukar, maka lompati saja, namun jangan lupa untuk memberi tanda. Jadi, semua respon tidak ada yang salah dan dapat dilakukan inquiry, terutama untuk respon yang interpretable. Diharapkan hambatan emosi yang muncul bisa disalurkan, serta kadang-kadang testi menggunakan tes SSDC sebagai ventilasi untuk katarsis, yaitu mengungkapkan hal-hal yang sukar diungkapkan secara oral. Selanjutnya, cara memberi scoring atau analisis data. Jadi penyekoran dilakukan berdasarkan gangguan yang dialami subjek, meliputi yaitu scoring 2 bila subjek mengalami gangguan dan membutuhkan tindakan terapi. Scoring 1 diperkirakan bahwa subjek mengalami sedikit gangguan dan mungkin butuh konseling. Scoring 0 bila tidak ada gangguan, dan scoring X bila jawaban subjek meragukan atau tidak ada tanda-tanda yang jelas. Setiap item dinilai sendiri-sendiri. Kemudian, item yang mendukung suatu sikap dinilai bersama lalu diinterpretasi. Nah, jadi itulah tadi video tentang penjelasan tes SDS dan tes SSDC. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.